Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermini. Saya dari kelas manajemen 2C. Alasan kenapa saya kuliah di UT, yang pertama, UT merupakan kampus fleksibel yang mana mahasiswanya bisa kuliah sambil bekerja. Yang kedua, UT memiliki banyak keunggulan, di antaranya biaya kuliah yang terjangkau, waktu kuliah yang fleksibel, dan tempat kuliah yang mudah dijangkau. Pesan saya adalah, saya menyarankan semua calon adik tingkat untuk kuliah di UT, di mana UT tersebut tidak kalah saing dengan universitas lainnya, dan kalian bisa kuliah sambil bekerja tanpa merepotkan kedua orang tua kalian. Di sini saya akan menyampaikan perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dari produsen dan menjual barang tersebut kepada konsumen tanpa mengubah bentuk aslinya. Contohnya seperti supermarket, mall. Kegiatan dalam perusahaan dagang meliputi pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Akun-akun yang terdapat dalam perusahaan dagang. 1. Harta atau aktiva atau aset meliputi kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kedua, utang atau kewajiban meliputi utang usaha, utang bank, utang upah, utang dagang. Yang ketiga, modal atau ekuitas meliputi modal, rive. Rive itu pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi. Yang keempat, penjualan dan pendapatan. Yang kelima, pembelian dan beban-beban. Yang selanjutnya, jurnal yang terdapat dalam perusahaan dagang, yaitu jurnal khusus pembelian yang hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, jurnal khusus penerimaan kas yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal khusus penjualan yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kelima, jurnal umum. Jurnal umum mencatat transaksi perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung ke 4 jurnal khusus tersebut. Contohnya seperti beban akumulasi, jurnal penyelesaian, dan pembatalan transaksi. Berikut adalah cara penempatan akun pada perusahaan dagang. 1. Harta. Harta akan bertambah di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, penjualan bertambah di kredit, pembelian bertambah di debit, dan beban bertambah di debit. Contoh pembelian tunai. Pada tanggal 5 Februari tahun 2018, Tuan Andi membeli barang dagang secara tunai untuk menambah persediaan barang di gudang senilai 2 juta rupiah. Maka transaksinya adalah pembelian akan bertambah di debit dan kas akan berkurang ditaruh di kredit. Contoh pembelian kredit. Pada tanggal 5 Desember tahun 2018, Tuan Andi membeli barang dagang untuk menambah persediaan barang di gudang senilai 2 juta dengan syarat 2/10 dan N/30. Maka transaksinya adalah pembelian akan bertambah ditaruh di debit dan utang dagang bertambah ditaruh di kredit. Contoh penjualan tunai dan kredit. Pada tanggal 4 Desember tahun 2018 ada penjualan satu barang dagang kepada Ibu Sri dengan harga 2.500.000 dengan syarat 3/10 dan N/30. Maka transaksinya adalah piutang dagang bertambah di debit dan penjualan berkurang di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2018 ada penjualan 2 barang dagang kepada PT Agung Abadi seharga 1 juta. Maka transaksinya adalah kas akan bertambah 1 juta di debit dan penjualan akan berkurang di kredit. Contoh penerimaan kas. Pada tanggal 9 Desember 2018, perusahaan Tuan Andi mendapatkan pelunasan dari pembeli akibat transaksi pembelian kredit sebesar 2.500.000. Maka transaksinya adalah kas akan bertambah di debit seharga 2.500.000 dan piutang dagang akan berkurang di kredit 2.500.000. Contoh pengeluaran kas.
Pada tanggal 11 Desember 2018, perusahaan Tuan Andi melunasi utang dagang kepada pihak lain sebesar 1.700.000. Maka transaksinya adalah utang dagang akan berkurang seharga 1.700.000 di debit dan kas akan berkurang 1.700.000 di kredit. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dalam menyampaikannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.